Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan radiasi benda hitam dan kapasitas panas kristal. Saya yang terdiri dari Reza Akbar Pahlevi, Sispi Pratiwi, Taufani Diska Clarissa, dan Ulfia Rifki Azizil Mukarromah. Radiasi benda hitam, definisinya yaitu radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam. Jadi contohnya itu eh, jadi radiasi benda hitam itu terjadi ketika benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya. Nah, radiasi elektromagnetik itu sendiri contohnya yaitu radiasi cahaya matahari. Nah, apabila radiasi tadi itu mengenai benda hitam itu, maka cahayanya itu akan terpantulkan dan akan ada yang diserap juga. Contohnya seperti pada gambar. Faktor Bose-Einstein untuk gas foton adalah 1 per eksponensial K per T min 1 yang diperoleh dengan menggunakan alfa sama dengan 0. Foton adalah kuantum gelombang elektromagnetik. Eksistensi foton direpresentasikan oleh keberadaan gelombang berdiri dalam kotak. Kerabatan keadaan gelombang berdiri dalam kotak 3 dimensi yaitu 4pi d lambda per lambda pangkat 4. Maka kerapatan keadaan foton dalam kotak merupakan 2 kali kerapatan gelombang stasioner. Jadi tadi kan diketahui bahwa kerapatan keadaan gelombang berdiri dalam kotak 3 dimensi yaitu 4pi d lambda per lambda pangkat 4. Nah, untuk besarnya gelombang stasioner itu kan tadi kan diketahui bahwa 2 kali dari kerapatan keadaan gelombang berdiri, sehingga besarnya itu yaitu 8pi d lambda per lambda pangkat 4 seperti pada persamaan 10.1. Dengan demikian, jumlah foton dengan panjang gelombang antara lambda sampai lambda plus d lambda adalah n dalam fungsi lambda d lambda sama dengan g dalam fungsi lambda d lambda per eksponensial e per kt min 1. Sedangkan e itu sendiri adalah hc per lambda. Maka energi foton memiliki panjang gelombang antara lambda sampai lambda plus d lambda adalah e dalam fungsi lambda d lambda sama dengan hc per lambda n dalam fungsi lambda d lambda. Nah, tadi kan diketahui bahwa n dalam fungsi lambda d lambda itu adalah g dalam fungsi lambda d lambda per e eksponensial e per kt min 1 10.2 ya. Sedangkan G lambda itu sendiri tadi diketahui bahwa 8pi per lambda pangkat 4 D lambda persamaan 10.1, sehingga jika disubstitusikan akan didapatkan hasil 8pi Hc per lambda pangkat 5 dikali D lambda per eksponensial Hc. E nya kan tadi kan Hc per lambda, jadi berubah menjadi eksponensial Hc per lambda kali T min 1. Hukum pergeseran Wien. Hukum ini menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek atau ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Untuk mengetahui besarnya tetapan pergeseran Wien dapat diturunkan dengan rumus yang didapat sebelumnya. Jadi tetapan pergeseran Wien itu kita peroleh dari persamaan energi dalam satuan panjang, dalam energi dalam fungsi lambda d lambda. Tadi didapatkan bahwa hasil dari energi dalam fungsi lambda d lambda adalah 8pi Hc per lambda pangkat 5 dikali d lambda per eksponensial Hc per lambda k kali T min 1. Nah, grafik ini menjelaskan bahwa pada kondisi tertentu, pada kondisi dalam panjang gelombang tertentu itu
maka energinya akan meningkat pesat. Contohnya seperti dalam grafik ini, pada suhu, dan di sini suhu juga berpengaruh ya. Jadi grafik ini itu merepresentasikan dari grafik eksponensial. Jadi persamaan ini itu direpresentasikan menjadi grafik seperti ini, sehingga dalam kondisi panjang gelombang tertentu maka energinya akan meningkat pesat dan kemudian akan semakin menurun. Jadi untuk mendapatkan tetapan pergeseran Wien, kita misalkan X sama dengan lambda Kt per Hc, sehingga persamaannya menjadi seperti eksponensi, menjadi E dalam fungsi lambda sama dengan 8pi Hc dalam kurung Kt kali Kt per Hc pangkat 5 dikali 1 per X pangkat 5 eksponensial 1 per X min 1. Nah, untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya itu atau lambda M, kita bisa menurunkan E dalam fungsi lambda terhadap lambda dan menyamakan lambda dengan lambda M. Jadi dE dalam fungsi lambda per d lambda dengan lambda M konstan sama dengan 0. Mengapa sama dengan 0? Karena E dalam fungsi lambda itu tidak mengandung komponen lambda M, sehingga hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita ubah persamaan dE dalam fungsi lambda per d lambda menjadi dE dalam fungsi lambda per dx dikali dx per d lambda. Itu kita ubah bentuknya saja. Kemudian dx per d lambda itu x-nya tadi kan x itu kan tadi kan permisalan dari lambda kt per hc. Nah, kita turunkan terhadap lambda, jadi hasilnya kt per hc. Kemudian dE dalam fungsi lambda per dx itu tetap. Setelah itu diturunkan, didapat E dalam fungsi lambda tadi itu kita masukkan, akan diperoleh hasil kt per hc kali 8pi hc kt per hc pangkat 5 d per dx dikali 1 per x pangkat 5 eksponensial 1 per x min 1. Kan tadi kan dE dalam fungsi lambda per d lambda harus sama dengan 0. Maka d per dx kali 1 per x pangkat 5 eksponensial 1 per x min 1 harus sama dengan 0. Nah, jika kalian diturunkan, maka didapatkan hasilnya yaitu 1 min 5x dikali eksponensial 1 per x min 5. Kemudian kalian menggunakan Wolfram, kalian ketik ini 10.9 persamaan 10.9, kemudian dicari di Wolfram, akan didapatkan hasil lambda M kt per hc sama dengan 0,194197. Atau jika dipindah ruas, lambda M T sama dengan 0,194197 hc per k. Dengan konstantanya H itu adalah 6,625 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. K itu 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dan C itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka akan diperoleh lambda M T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Cukup sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh presentasi materi. Oke
Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang persamaan Stefan Boltzmann. Sebelumnya, suatu benda hitam itu memancarkan gelombang elektromagnetik pada semua jangkauan frekuensi dari 0 sampai dengan tak hingga. Namun intensitas gelombang yang dipancarkan itu berbeda-beda. Pada saat panjang gelombang menuju 0, maka intensitas yang dipancarkan juga akan menuju 0. Begitu juga sebaliknya, pada saat panjang gelombang menuju tak hingga, maka intensitasnya juga akan menuju tak hingga. Nah, kemudian dari gambar ini kita bisa mendapatkan informasi dari besarnya suhu suatu bintang. Jadi makin menuju ke warna biru, maka suhu bintang tersebut semakin besar. Begitu juga sebaliknya, makin menuju ke warna merah, maka suhu bintang semakin kecil. Kemudian untuk menghitung energi total yang dipancarkan oleh benda hitam, kita bisa menggunakan persamaan E sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E dalam kurung lambda d lambda sama dengan 8 pi hc integral 0 sampai dengan tak hingga 1 per lambda pangkat 5 d lambda per E pangkat hc per lambda kt min 1. Nah, untuk menyelesaikan integral di atas, kita dapat memisalkan y-nya itu sama dengan hc per lambda kt. Nah, dari permisalan tersebut kita bisa mendapatkan ungkapan-ungkapan berikut ini, yaitu 1 per lambda sama dengan kt per hc y, kemudian 1 per lambda pangkat 5 sama dengan kt per hc pangkat 5 dikalikan y pangkat 5, kemudian lambda sama dengan hc per kt dikalikan 1 per y, kemudian d lambda sama dengan min hc per kt dikalikan 1 per u kuadrat dy. Nah, sekarang kita bisa menentukan syarat batas yang berlaku bagi y. Jadi saat panjang gelombang sama dengan 0, maka y-nya itu juga y-nya sama dengan tak hingga. Dan pada saat panjang gelombang sama dengan tak hingga, maka y-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga dalam variabel y pada integral di atas itu dapat menjadi E sama dengan 8 pi hc integral tak hingga sampai dengan 0 kt per hc pangkat 5 dikalikan y pangkat 5 min hc per kt y kuadrat kali dy per E pangkat y min 1. Nah, kemudian didapatkan hasil akhir sama dengan 8 pi hc dalam kurung kt per hc pangkat 5 integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat 3 dy per E pangkat y min 1. Nah, persamaan tadi merupakan persamaan kerapatan energi foton di dalam kotak. Kemudian kita bisa mendapatkan hubungan antara kerapatan energi yang diradiasi dengan energi foton dalam kotak dengan persamaan ini ya. E radian sama dengan C per 4E. Kemudian sama dengan 2 pi hc kuadrat dalam kurung kt per hc pangkat 4 integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat 3 dy per E pangkat y min 1. Kemudian didapatkan dalam kurung 2 pi hc kuadrat dalam kurung k per hc pangkat 4 integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat 3 dy per E pangkat y min 1. Kemudian dikalikan t pangkat 4. Nah, persamaan di atas itu sangat mirip dengan persamaan Stefan Boltzmann tentang energi yang diradiasi benda hitam, yaitu E sama dengan E rad sama dengan sigma T pangkat 4, dengan sigma adalah konstanta dari Stefan Boltzmann. Jadi pada persamaan di atas itu kita bisa mendapatkan sigmanya sama dengan 2 pi hc kuadrat dalam kurung k per hc pangkat 4 integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat 3 dy per E pangkat y min 1. Nah, dengan menggunakan instruksi matematika sederhana kita bisa mendapatkan integral 0 sampai dengan tak hingga y pangkat 3 dy per E pangkat y min 1 sama dengan 6,49394. Nah, selanjutnya dengan memasukkan nilai konstanta-konstanta lain seperti K sama dengan 1 per 38 kali 10 pangkat min 23 J per K, kemudian sama dengan 6,625 kali 10 pangkat 34 Cs, dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kita dapatkan nilai konstanta Stefan Boltzmann yaitu sigma sama dengan 5,65 kali 10 pangkat min 8 W per M kuadrat K pangkat 4. Nah, kemudian kita beralih ke materi cosmic microwave background atau bisa disingkat dengan CMB. Nah, salah satu gejala penting sebagai hasil peristiwa Big Bang adalah keberadaan radiasi yang bersifat isotropik atau sama ke segala arah di alam semesta dalam panjang gelombang mikro. Nah, gejala ini selanjutnya dikenal dengan
Cosmic Microwave Background atau CMB. Nah, dua astronom muda, Arno Penzias dan Robert Wilson, yang pertama kali mengidentifikasi gejala ini tahun 1965 dengan menggunakan anten Hertz yang dikalibrasi dengan sangat teliti. Nah, mereka itu memiliki anggapan bahwa alam semesta itu berupa benda hitam sempurna, dan setelah dilakukan pengukuran yang teliti, intensitas radiasi gelombang mikro ini pada berbagai panjang gelombang yang mungkin. Kemudian ini adalah gambar fitting data CMB dengan persamaan radiasi benda hitam. Dari gambar tersebut itu kita dapat menyimpulkan bahwa suhu rata-rata alam semesta saat ini adalah 2,725 derajat Kelvin. Kita bisa lihat di situ ya. Terdapat frekuensi, panjang gelombang, kemudian brightness. Seterusnya ini adalah gambar sedikit variasi suhu alam semesta berdasarkan posisi. Bagian berwarna merah itu sedikit lebih panas dan bagian berwarna biru itu sedikit lebih ringan dengan penyimpangan sekitar 0,002 derajat. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi ini, yaitu tentang kapasitas panas kristal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kristal termasuk zat padat. Dalam kristal, atom-atom ini bervibrasi. Nah, vibrasi itu merupakan gerak bolak-balik suatu objek dari titik setimbangnya. Nah, jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom-atom dalam kristal ini terkuantisasi. Nah, kuantisasi getaran inilah yang disebut dengan istilah fonon. Sama halnya dengan foton. Fonon mengalami peristiwa produksi dan musnah secara berulang-ulang dalam kristal. Kemudian, fonon ini dipandang sebagai gelombang elektromagnetik. Hubungan antara bilangan gelombang dan frekuensi yang berlaku pada gelombang elektromagnetik juga berlaku pada fonon. Energi fonon dalam bilangan kuantum N itu bisa dituliskan menjadi En sama dengan dalam kurung N plus setengah tutup kurung H-nu omega. Karena jumlah fonon tidak konstan, maka fungsi distribusi untuk fonon ini diperoleh dengan mengambil alfa sama dengan 0. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang energi total fonon dan kapasitas panas. Karena frekuensi fonon umumnya merupakan fungsi bilangan gelombang, yaitu adalah K, maka secara umum energi total yang dimiliki fonon dalam kristal bisa ditulis sesuai dengan slide, yaitu adalah U sama dengan sigma K H-nu K per eksponensial buka kurung H-nu K per KT tutup kurung min 1. Nah, jika fonon memiliki sejumlah polarisasi dan polarisasi ke P memiliki omega P K yaitu frekuensi, maka energi fonon setelah memperhitungkan polarisasi tersebut itu bisa ditulis U sama dengan sigma P sigma K H-nu K per eksponensial buka kurung H-nu omega P K per KT tutup kurung min 1. Nah, penjumlahan terhadap K itu dilakukan dengan mengasumsikan bahwa K adalah integer. Tetapi, jika K adalah variabel kontinu, maka penjumlahan tersebut dapat ditulis atau dapat diganti dengan integral GP K dk. Jadi sigma K tersebut bisa diganti menjadi integral GP K dk. Tetapi karena omega merupakan fungsi K, maka kita dapat mengubah integral terhadap K tersebut menjadi integral terhadap omega.
dengan melakukan perubahan atau transformasi. Yang tadinya sigma K diubah menjadi integral GP K dK, kemudian bisa lagi diubah menjadi integral GP omega d omega. Nah, akhirnya kita dapat menulis ulang lagi energi total fonon itu menjadi slide selanjutnya, yaitu sigma P integral GP omega Hanu per eksponensial Hanu per KB T-1 D omega. Cuman sama seperti yang di atas, tetapi sigma K-nya diubah menjadi integral GP omega D omega. Selanjutnya, dari persamaan energi total fonon kita bisa menentukan persamaan kapasitas panas dengan volume yang konstan, yaitu CV sama dengan DU per DT. Nah, di mana U itu merupakan energi kristal dan T itu temperatur. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang model Einstein. Menurut Einstein, atom-atom kristal dianggap bergetaran satu sama lain di sekitar titik setimbangnya secara bebas. Kemudian, getaran atomnya dianggap harmonik sederhana yang bebas sehingga mempunyai frekuensi yang sama, yaitu adalah omega 0. Dengan mengasumsikan ini, maka kita dapat menulis yaitu adalah GP omega sama dengan N delta buka kurung omega min omega 0, di mana delta buka kurung omega min omega 0 tutup kurung itu merupakan fungsi delta Dirac. Kita memasuki slide selanjutnya. Di slide selanjutnya itu terdapat kurva. Nah, kurva itu merupakan kurva kerapatan keadaan fonon model Einstein. Nah, kemudian dengan model ini kita dapatkan kapasitas panas kristal untuk satu macam polarisasi, yaitu sebesar sesuai dengan slide CV sama dengan Hnu kuadrat per KT integral G omega eksponensial buka kurung Hnu omega per KT tutup kurung per eksponensial buka kurung Hnu per KT tutup kurung min 1 kuadrat omega kuadrat di omega. Nah, diperoleh sesuai dengan yang di slide, nanti bisa dilihat. Kemudian untuk slide yang selanjutnya yaitu untuk kristal 3 dimensi itu terdapat 3 arah polarisasi fonon yang mungkin dari sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, dengan menganggap bahwa ketiga polarisasi tersebut memberikan sumbangan energi yang sama besar. Nah, maka kapasitas panas total menjadi 3 kali dari yang tampak dalam persamaan sebelumnya atau yang di atas. Nah, kemudian itu menjadilah persamaannya CV sama dengan 3N Hnu kuadrat per KT kuadrat eksponensial dalam kurung Hnu omega 0 per KT tutup kurung per eksponensial buka kurung Hnu omega 0 per KT tutup kurung min 1 kuadrat omega kuadrat omega 0 kuadrat. Nah, beda lagi untuk T mendekati 0 dan T mendekati tak hingga, maka persamaannya bisa ditulis seperti yang ada yang di slide, kemudian disederhanakan lagi menjadi 3N Hnu kuadrat omega 0 kuadrat per KT kuadrat eksponensial min Hnu omega 0 per KT. Nah, kemudian ada catatan eksponensial dalam kurung Hnu omega 0 per KT tutup kurung itu sebanding dengan 1 plus Hnu omega 0 per KT. Nah, kita memasuki slide selanjutnya. Kemudian dari persamaan CV itu tadi kita bisa menggantinya eksponensial buka kurung Hnu omega 0 per KT tutup kurung itu diganti dengan 1 plus Hnu omega 0 per KT dan dihasilkanlah seperti itu. Nah, kita memasuki slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu terdapat gambar perbandingan hasil
pengamatan kapasitas panas, intan atau simbol, dan prediksi dengan model Einstein. Nah, selanjutnya yaitu model Einstein dapat menjelaskan dengan baik kebergantungan kapasitas panas terhadap suhu. Sesuai dengan pengamatan eksperimen bahwa pada suhu menuju 0, kapasitas panas pun juga menuju ke 0. Dan pada suhu yang sangat tinggi, kapasitas panas itu juga menuju nilai yang dinamakan oleh Dulong Petit. Tetapi masih ada sedikit penyimpangan antara data eksperimen dengan ramalan Einstein. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu dari materi sebelumnya adalah model Einstein. Nah, pada kapasitas panas kristal itu ada model lainnya selain model Einstein, yaitu model Debye. Nah, menurut Debye, atom-atom dianggap sebagai osilator harmonis yang tidak bebas. Artinya, gerakan atom-atom dipengaruhi oleh atom lainnya atau atom tetangga. Nah, dalam membangun model kapasitas panas, Debye mengambil asumsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, frekuensi getaran gizi memenuhi persamaan dispersi, yaitu omega sama dengan Vg dikalikan K. Nah, omega ini merupakan frekuensi getaran, sedangkan Vg yaitu frekuensi grup, dan K itu besarnya 2pi per lambda. Untuk yang kedua, ada sebuah frekuensi maksimum omega m yang boleh dimiliki foton dalam kristal, sehingga tidak ada fonon yang memiliki frekuensi di atas omega m. Kemudian Debye menyempurnakan model Einstein terutama untuk temperatur yang rendah. Nah, untuk temperatur yang kecil, maka frekuensinya juga kecil atau berada pada cabang akustik. Nah, selanjutnya, frekuensi getaran gizi dalam kristal secara umum tidak konstan, tetapi bergantung pada bilangan gelombang. Nah, persamaan yang menyatakan kebergantungan frekuensi ini dengan bilangan gelombang dinamakan dengan persamaan dispersi. Kemudian, untuk menentukan omega m, kita kembalikan pada definisi bahwa G omega adalah jumlah keadaan persatuan frekuensi. Nah, karena frekuensi maksimum foton adalah omega m, maka integral G omega dari frekuensi 0 sampai omega m memberikan jumlah total keadaan yang dimiliki fonon, dan itu sama dengan jumlah atom N. Jadi, N itu sama dengan integral dengan batas atas omega m dengan batas bawah 0, G omega D omega. Lalu diuraikan sehingga hasilnya yaitu N sama dengan V per 2pi Vg pangkat 3 omega pangkat 3 M per 3. Nah, yang memberikan ungkapan untuk frekuensi maksimum itu adalah omega pangkat 3M sama dengan 6pi V pangkat 3 G per V. Nah, itu diambil dari asumsi yang di atasnya. Kita hanya memindahkan ruasnya saja. Nah, untuk kemudahan, untuk suhu Debye θ D, berdasarkan hubungan tersebut yaitu Kb θ D sama dengan H omega M. Nah, berikut adalah tabel suhu Debye sejumlah unsur. Jadi ini ada unsur beserta nilai suhu Debye-nya atau θ D. Mungkin teman-teman bisa dilihat sendiri ya pada slide ini. Langsung saya lanjutkan. Nah, ini ada rumus kapasitas panas, di mana sebelum rumus ini persamaannya adalah CV sama dengan H-num kuadrat per KT kuadrat integral G omega E pangkat H omega per KT per E pangkat H omega per KT min 1 kuadrat omega kuadrat D omega. Sehingga dari persamaan yang awal tadi menghasilkan persamaan yang ada di slide ini, yaitu CV sama dengan 3 H-num kuadrat per 2pi Vg pangkat 3 KT kuadrat integral omega M dengan batas bawah 0 E H-num omega per KT per E pangkat H-num omega per KT min 1 omega pangkat 4 D omega. Nah, lalu kita misalkan bahwa omega itu merupakan KT per Hx dan D omega itu sama dengan KT per Hdx.
maka akan diperoleh persamaan yaitu CV sama dengan 9NK T per Theta D pangkat 3 integral dengan batas atas Theta D per T dengan batas bawah 0 X pangkat 4 E pangkat X per E pangkat X min 1 kuadrat dx. Nah, berikut merupakan kapasitas panas Debye, di mana apabila temperatur mendekati tak hingga, maka CV per 3R itu akan mendekati 1. Nah, lalu untuk temperatur yang mendekati 0, maka CV per 3R-nya itu akan 0. Nah, pada tabel ini ada tabel kapasitas panas, di mana semakin tinggi temperaturnya, maka kapasitas panasnya juga akan semakin tinggi. Dan itu sama dengan pembahasan yang di awal tadi. Nah, untuk kapasitas panas untuk temperatur tinggi, itu rumusnya yaitu CV sama dengan 9NK T per Theta D pangkat 3 integral dengan batas atas Theta D per T dengan batas bawah 0 X pangkat 4 per X kuadrat dx. Nah, sehingga dari rumus itu nanti kita hasilkan yaitu sama dengan 3NK. Jadi model Debye untuk suhu tinggi adalah CV sama dengan 3NK. Nah, ini merupakan pengukuran kapasitas panas argon pada titik-titik beserta kurva yang diperoleh menggunakan model Debye. Dan ini sama dengan kurva yang sebelumnya ya, yaitu apabila temperatur nilainya akan semakin tinggi, maka kapasitasnya juga akan semakin tinggi. Nah, tampak bahwa ramalan Debye tentang kebergantungan kapasitas panas pada 3 pangkat suhu itu sesuai dengan hasil pengamatan. Nah, garis adalah hasil perhitungan menggunakan teori Debye. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok, adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.